Yahweh, Bapa yang kami sembah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Hawasya, Sang Penyelamat kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul lagi tempat ini bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita. Untuk itu ya Bapak Yahweh, sebelum kami mulai akan upacara pemberangkatan jenazah dari almarhum Bapak Sugianto Slamet, saya berdoa Bapak Yahweh akan pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Semuanya itu mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus Hawasya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin.
darimu, jangan kasih Yesus yang setia, kasih-Nya bawa kau masuk surga mulia. Dalam rumah Bapa-Ku banyaklah tempat. Percaya pada Yesus pasti selamat. Yesus amat di atas salib yang kasar. Salib ini karena kasih-Nya padamu. Dia wajah pengampun dan dosa besar. Terima dan masuklah di rumahmu. Jangan kasih Yesus yang setia, kasih-Nya bawa masuk surga mulia. Dalam rumah Bapa-Ku banyaklah tempat. Percaya pada Yesus pasti selamat. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dan jalan seorang diri perlu berikan pada Yesus penghibur dan sahabatmu. Dia berkata berubah selamanya. Jangan tolak kasih yang setia, kasih-Nya bawa kau masuk surga mulia. Dalam rumah Bapa-Ku banyaklah tempat. Percaya pada Yesus pasti selamat. Percaya pada Yesus pasti selamat. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus pasti selamat. Jiwaku senang terus dengar malaikat nyanyi dari cinta dan damai, dari surga berbunyi nyanyian penuh damai, senang di tangan Yahweh, senang di tangan Yahweh, senang dalam Yesus. Sama diri dengannya,
Aku senang terus. Waktu selanjutnya saya akan serahkan untuk mempelainya Bapak Pendeta Lukas Sutrisno yang akan memimpin kita dalam sabda kebenaran. Yahweh Adonai Elohim Sebaot, Yahweh Sang Pencipta alam jagat raya ini, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu oleh karena Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga pagi ini kami bersama-sama ada di tempat ini. Tuhan, kami ada di satu rumah duka, yaitu di rumah almarhum Bapak Slamet, Bapak Sugianto Slamet, dan kami tahu bahwa saat ini beliau sudah ada bersama dengan Bapak Yahweh di dalam kemuliaan Tuhan. Sebentar peti jenazah akan ditutup dan diberangkatkan. Oleh karena itu kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang boleh memberi kekuatan atas iman kami, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia itu memiliki satu tujuan. Kita akan lihat tujuan dari dua filsuf yang cukup terkenal, yaitu Aristoteles dan Plato. Apa tujuan hidup mereka? Mereka pernah membuat pernyataan. Ini pernyataan dari Aristoteles. Dia katakan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah mencari kebahagiaan. Menurutnya, orang yang sudah bahagia tidak memerlukan apa-apa lagi. Manusia memang diharapkan untuk hidup bahagia. Bahkan dari sejak bayi pun orang tua mengharap agar supaya bayi itu kelak bertumbuh menjadi dewasa dan hidup bahagia. Lalu apa pandangan Plato tentang kehidupan? Plato berkata, tujuan hidup adalah mencapai kesenangan. Adapun kesenangan hidup yang dimaksud bukanlah semata-mata memuaskan hawa nafsu dunia ini, namun kesenangan hidup yang hakiki didapat dari pengetahuan. Saudaraku yang terkasih, inti dari dua orang filsuf itu selalu mengarah pada dirinya sendiri, yaitu kebahagiaan dan kesenangan. Tidak heran apabila kita melihat begitu banyak manusia hidup di dunia ini, tetapi hidupnya diwarnai dengan banyak kekacauan. Ada kerusuhan dan sebagainya karena dia hanya mengarah kepada dirinya sendiri. Tetapi apa menurut Rasul Paulus atau Rabi Shaul? Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, Ki hayati hu hamasiah wa hamawet hu berahati, yang artinya bagiku hidup adalah hamasiah dan mati adalah keuntungan. Saudara, tujuan hidup menurut Rasul Paulus adalah bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Karena cepat atau lambat manusia sekali waktu pasti akan mati. Orang yang sadar bahwa hidup itu sementara, sepandai-pandainya orang, sehebat-hebatnya manusia, bahkan secantik, sekaya atau setenar apapun, pada akhirnya hanya akan mendapatkan tanah ukuran 2 kali 3 saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh sementara. Saya seringkali mengilustrasikan kehidupan manusia itu ibarat seorang kaya raya yang memiliki 4 istri. Istri yang pertama belum puas, dia cari istri yang kedua juga belum puas, cari istri yang ketiga juga belum puas. Akhirnya dia mendapatkan istri yang keempat yang luar biasa cantik, dan dia berpikir ini dia
yang dapat membahagiakan kehidupanku. Nah, pada suatu hari saudara, datanglah malaikat Tuhan terhadap orang kaya itu dan berkata, "Hai manusia, hari ini juga engkau akan aku ambil nyawamu. Tetapi karena engkau memiliki 4 istri, maka saya memberi kesempatan untuk kamu bisa membawa salah satu dari istrimu." Tentu saja orang kaya ini berpikir, untuk apa saya membawa istri yang pertama? Sudah jelek, tua, peot lagi. Lebih baik saya akan membawa istri yang keempat, yang cantik, yang luar biasa molek baheno. Jadi saya akan bawa dia untuk bisa menjadi teman saya di alam baka. Lalu orang kaya ini datang kepada istri yang keempat, yang paling muda, yang paling cantik. Dia berkata, "Sayang, maukah engkau menemani aku sampai ke alam baka?" Istri yang keempat berkata, "Maaf, aku tidak bisa mengikuti kamu. Cukup sampai di sini saja." Orang kaya ini kecewa luar biasa. Kemudian dia berpikir, saya akan coba untuk istri saya yang ketiga. Dia mendatangi istri yang ketiga dan berkata, "Sayang, maukah engkau menemani aku sampai ke alam kubur, sampai ke alam yang kekal?" Istri yang ketiga berkata, "Maaf, aku tidak bisa mengikuti. Paling-paling aku hanya bisa mengantarmu sampai di rumah duka saja, karena aku juga punya kesibukan." Orang kaya ini pun akhirnya kecewa. Dia berpikir, "Gak masalah, saya masih punya 2 istri lagi." Lalu dia menghampiri istri yang kedua, yang agak cakap tapi sudah mulai kurang diperhatikan. Dia berkata, "Sayang, kakanda hari ini harus mati. Maukah engkau menemani kanda masuk ke alam baka?" Ternyata istri yang kedua juga berkata, "Maaf, aku hanya akan mengantar sampai di pemakaman saja." Waduh, orang kaya ini kecewa luar biasa saudara. Lalu dia berpikir, "Saya akan coba untuk istri yang pertama." Istri yang pertama ini sudah seringkali tidak diperhatikan, bahkan lebih banyak disia-siakan, sering dibentak-bentak, dan bahkan tidak pernah dirawat sama sekali. Tapi orang kaya ini berpikir, setidak-tidaknya saya masih punya teman untuk bisa masuk ke alam baka. Lalu dia berkata kepada istri yang pertama, "Sayang, aku tahu aku bersalah. Aku tidak pernah merawat kamu, tidak pernah memberi apa-apa kepada kamu, bahkan makanan pun aku tidak pernah memperhatikannya. Tapi hari ini kanda harus mati. Maukah engkau menemani kanda sampai ke alam baka, alam yang kekal?" Lalu istri pertama ini berkata, "Baik kanda sayang, aku akan selalu menyertaimu sampai ke alam kekal." Saudara, kalau kita melihat ilustrasi cerita ini, keempat istri ini tidak lain adalah sebuah gambaran. Istri yang paling disanjung atau istri yang keempat yang berkata, "Cukup sampai di sini," itu tidak lain berbicara tentang harta dan kekayaan. Ketika kita mati, maka kekayaan itu ibarat seperti istri yang keempat, selesai, tidak bisa dibawa ke alam kubur. Kemudian istri yang ketiga yang cukup disanjung, dia hanya berkata, "Aku mau mengantar sampai di rumah duka karena kesibukan." Itu berbicara tentang teman-teman dan sahabat kita. Ketika kita meninggal dunia, teman-teman kita hanya bisa mengantar sampai di rumah duka saja. Setelah itu mereka akan punya kesibukan sendiri-sendiri, dan setelah itu akan melupakannya. Dan istri yang kedua itu berbicara
tentang keluarga, suami, anak, istri, atau siapa saja orang dekat kita. Istri kedua ini memang agak cakap, kadang mulai kurang diperhatikan, tetapi dia berkata, aku akan mengantar hanya sampai di pemakaman. Orang-orang dekat kita, mungkin anak kita, kekasih kita, suami atau istri kita tidak akan ikut masuk ke alam kekal, karena kematian itu sendiri-sendiri, punya jatah sendiri-sendiri, nunggu panggilan saudara. Jadi istri yang kedua itu hanya bisa mengantar sampai di pemakaman. Itu bicara tentang keluarga dan orang-orang dekat seperti suami, istri, anak, dan sebagainya. Tetapi istri yang pertama yang berkata, baik Anda sayang, aku akan selalu menyertaimu sampai ke alam kekal, itu berbicara tentang iman, tindakan, dan perbuatan kita. Karena ketika kita mati, maka iman kita kepada siapa, itulah yang menjadi penentu kita selamat atau tidak. Saudaraku yang terkasih, Rabi Shaul atau Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13, dia katakan Kikol Asyir Yika Beshem Yahweh Yimalet, yang artinya sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Saudaraku, di sini Rabi Shaul memberitahukan bahwa keselamatan tidak ada di tempat yang lain. Kekristenan pun tidak bisa menyelamatkan, karena yang menyelamatkan itu adalah Yahweh Sang Pencipta, dan Dia telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Saudaraku yang terkasih, almarhum Bapak Sugianto Slamet sebelumnya adalah orang yang begitu menentang keras tentang nama Yahweh Sang Pencipta. Kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Gadiono kemarin, begitu kerasnya dia menentang, tetapi justru menjelang kematiannya 1 bulan kira-kira, dia menerima Yahweh Sang Pencipta sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh wa enni ba'adai Musia, yang artinya aku. Disinilah kita bisa memastikan bahwa almarhum benar-benar mendapatkan keselamatan yang kekal. Dia tidak lagi berurusan dengan api neraka, tetapi dia ada dalam kemuliaan Bapa Yahweh. Lebih lanjut, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, Rabi Shaul katakan, Ki maskuret haket afadon umat Elohim ahei Netsah Yeshua HaMashiach Adonenu, yang artinya sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup kekal dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Jadi melalui ayat ini dan pertahanan imannya sampai pada titik nafas yang penghabisan, maka saya tahu atas dasar firman bahwa almarhum benar-benar sudah diselamatkan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, karena saya seringkali mendengar kalau ada kematian, ada yang memberi sambutan, selalu istilahnya hanya lip service, dikatakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Kalau semoga itu artinya belum tentu bisa diterima, bisa tidak. Tetapi kalau ini yang berbicara adalah Rasul sendiri, yang berbicara adalah orang-orang yang begitu dekat kepada Tuhan dan atas jaminan firman Tuhan, maka saya katakan kematian adalah pindah alamat dari tempat yang penuh penderitaan ini ke dalam kehidupan yang penuh kemuliaan di dalam surga. Haleluya. Kita sangat bersyukur saudaraku, karena kita sekarang hanya punya satu tantangan. Kita harus bisa mempertahankan iman, sehingga kelak ketika Tuhan memanggil kita mencapai gilirannya, kalau Tuhan Yesus belum datang tentunya, maka kita pasti akan selamat. Kita akan berjumpa kembali di dalam
kemuliaan Bapa Yahweh yang kekal. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah kita akan berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar mereka tidak berlarut-larut di dalam duka cita. Yang jelas, jaminan keselamatannya itu sudah pasti. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Maha besar apa Yahweh Adonai Elohim Sebaot, kami sangat bersuka cita pada saat ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu bahwa saat ini almarhum bukan semoga selamat, tetapi dia sudah mendapatkan kepastian keselamatan atas apa yang kitab suci tulis. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah seberapa firman Tuhan dapat ditangkap oleh pendengaran kami, kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan lebih dalam lagi. Karena kami semua, siapapun kami yang ada di tempat ini, memiliki masalah yang sama, yaitu sekali waktu kelak kami pasti akan mati, cepat atau lambat. Tetapi kematian bagi orang percaya bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah sesuatu yang menguntungkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Sebentar peti jenazah akan diberangkatkan dari rumah duka ini sampai di pemakaman. Tuhan akan lindungi perjalanan kami sampai di pemakaman dengan selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Izinkan kami berdiri di sini memenuhi permintaan dari keluarga untuk yang pertama menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan terima kasih atas doa, bantuan yang berupa apapun dari siapapun, sehingga meringankan beban daripada keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa menjelang kepergian Bapak Slamet Sugianto, beliau telah menderita sakit. Namun kami tahu persis bahwa keluarga telah berbuat yang maksimal, berbuat yang terbaik untuk menjadikan Bapak sehat kembali. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa beliau meninggal pada hari Rabu jam 12.25 di kediamannya dengan meninggalkan seorang istri yang dicintai, yaitu Ibu Susila Ningsih, dan dua putra, yaitu Bapak Edi Purwanto Slamet dan Ibu Ani Gadiono, beserta 5 cucu dan 4 cicit. Pada saat mudanya beliau adalah karyawan di kantor inspeksi pajak Magelang. Beliau mempunyai pribadi yang empati, penuh kasih, dan beliau sangat perhatian sama tetangga. Dengan teman-teman selalu menyapa. Ini yang menjadikan juga keluarga sangat berduka, merupakan suatu cobaan. Namun demikian, kebaikan beliau, keramah tamahnya membuat tetangga dan teman-teman juga merasa sangat kehilangan. Untuk itu, keluarga berharap agar hubungan yang telah terbina dengan baik selama ini dapat diteruskan pada keluarga. Pada kesempatan ini juga kami mohonkan maaf apabila dalam pergaulan sehari-hari beliau ada kesalahan atau kekurangannya. Juga yang berkaitan dengan hutang-hutang pada saat beliau
berkumpul dengan saudara sekalian. Mohon dengan kerendahan hati Bapak Ibu sekalian dapat berhubungan dengan keluarga. Juga ucapan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian, dan apabila memungkinkan Bapak Ibu tidak ada acara, mohon kiranya dapat menghantar beliau sampai ke pemakamannya yang terakhir. Saya kira itu yang dapat kami aturkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
of truth, let them lead me, O God, to the mountain of your holiness. For the place where you dwell is the place where my soul is at rest. Then I will ascend to your altar, O God, for you are my joy, my delight. I will praise you with all of my heart, with all of my mind. And when my soul cries within me, Holy One, Holy One, by your Spirit you hold me, Holy One, Holy One. And when my soul cries within me, Holy One, Holy One, by your Spirit you hold me, Holy One, Holy One, Holy One, Holy One, Holy One, Holy One, Holy ונפשי תגיל בך, תסיס בישועתך. כל עשותיי תאמרנה מי כמוך, אדוני. חנון ורחום אתה, ארך אפיים ורב חסד. חנון ורחום אתה, ארך אפיים ורב חסד. לנפשי מקרב בך, וחזק ממני, גבורתך אספרנה מי כמוך, אדוני. חנון ורחום אתה, ארך אפיים ורב חסד. חנון ורחום אתה, ארך אפיים ורב חסד.
menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Kita akan tunduk kepala, kita akan tutup peti jenazah ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, Aba Yahweh Adonai Elohim Sebaot. Engkaulah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengantar jenazah almarhum, yaitu Bapak Sugianto Slamet, dari rumah duka hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Engkau sudah menjauhkan dari segala gangguan selama di tengah jalan.
Sebentar peti jenazah akan ditutup dengan tanah, dan kami percaya sesuai dengan iman kami, sekali waktu kelak kami akan berjumpa kembali di dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kaum pelayat yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga, sehingga mereka boleh mengantar jenazah hingga sampai di tempat ini. Bapa Yahweh memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan anak-anak-Mu yang lain yang sudah mengantar jenazah hingga sampai di tempat ini. Tuhan juga memberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi, menuntun kami hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengantar jenazah almarhum hingga sampai di tempat ini. Saudara meluangkan waktunya yang sangat berharga, dan saya percaya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you, Lord. Yeshua, 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 Yeshua.